memerintahkan kita untuk sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya nomor 2 namanya nafsul lawwamah. Nah, nafsul lawwamah. Nama nafsul lawwamah ini yaitu ada di dalam diri juga. Apa? Dia senantiasa lawamah itu menyalahkan diri. Pernah nggak di dalam diri kita menyalahkan diri kita? Misalkan kita berbuat dosa, sadar kita kayak ya Allah, kenapa aku tadi ini? Nah itu kan jangan mesti kan. Nah kalau yang disalahkan itu diri sendiri itu bagus, karena dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Tapi kalau yang disalahkan itu adalah orang lain, yang dicelaknya, yang disalahkannya itu orang lain, maka itu bisa menjadi dosa. Mohon maaf, di akhirat orang-orang yang sedang beribadah itu menyesal nanti. Pemandai orang rajin ibadah, rajin sedekah, nyesal pemandai. Kenapa nyesal? Karena balasan dari Allah itu luar biasa di hari kiamat. Di surga itu enak banget. Kata dia, andai aku tahu ibadah itu balasannya dilihat kayak ini nah, niscaya waktu pun di dunia, caranya sholat itulah, sholatnya misalkan dijaga betul 5 waktu. Kalau bisa di awal waktu berjamaah terus, andai kata dia udah diperlihatkan sejak di dunia. Jadi orang yang ahli ibadah pun menyesal. Katanya kenapa aku dulu kadang lebih lagi ibadahku, lebih lagi sedekahku. Coba bayangkan, apalagi kalau kita memang ibadahnya sudah kurang, maksiatnya jalan, itu akan lebih menyesal lagi. Ada orang gak usah sampai di hari kiamat, punya orang tua ya, dulu waktu masih ada kayak disia-siakan. Artinya jarang ada keinginan untuk bagaimana orang tuanya senang, bagaimana orang tuanya mudah dalam kerjaannya, memudahkan, jarang. Tapi sudah meninggal dunia nyesal kan? Kenapa dulu nyesal apa ini. Nah itu. Nah oleh sebab itu ini lawamah ini sudah mulai bagus kalau itu adalah yang disalahkan atau yang dicelaknya adalah dirinya, sehingga ada keinginan nanti untuk berbuat baik. Nah kemudian naik lagi ke berikutnya ada namanya nafsul mulhamah. Ada di dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami bisiki di dalam diri mereka itu fujuraha wa taqwaha. Artinya apa? Allah sudah mengasih tahu, ini loh, kalau kamu melakukan yang baik, nanti balasannya juga baik. Kalau melakukan yang buruk, nanti balasannya buruk juga. Nah jadi biasanya orang yang posisinya di posisi yang ini kada stabil. Kalau takwahnya yang kuat, ya nanti rajin ke pengajian pemadai, sholatnya juga rajin, ininya rajin. Tapi nanti kalau sudah fujurnya yang tidak baiknya, pas takawan, teman-temannya adalah orang-orang yang suka bermaksiat, dia juga. Artinya apa? Takwanya jalan, maksiatnya jalan. Ini belum stabil keimanannya, dirinya belum stabil, belum istiqomah dalam kebaikannya. Tapi sudah bagus ini. Minimal andai kata kita melakukan keburukan ditambal dengan kebaikan, minimal seperti itu. Jangan sampai buruk aja terus. Yang baiknya nggak mau dilaksanakan, itu tambah berkarat nanti hati kita. Tapi andai kata kita masih melakukan yang buruk, tapi kebaikan jangan sampai ditinggalkan. Nanti insya Allah suatu saat Allah Ta'ala berikan hidayah, sehingga nanti yang paling banyak yang kita lakukan adalah kebaikan. Artinya ada sudah peningkatan, walaupun kada stabil belum. Nah kemudian berikutnya namanya di dalam diri itu ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram. Oh ini udah istiqamah nih. Nah oleh sebab itu, untuk bisa sampai ke mutmainnah itu memang pertama harus sering hadir di majelis ilmu. Ujar kita apa ya? Belajar ilmu agama. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana tata cara ibadah, bagaimana membersihkan hati supaya jangan ada sifat-sifat tercela di dalam diri kita, dikurangi betul itu. Nah kemudian makanya di dalam Al-Quran itu ada kan,
wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa semua manusia dalam kerugian illal ladzina amanu. Untuk meningkatkan menguatkan iman ini harus belajar. Wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Setelah ilmunya ada, amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling bernasihat-nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya majelis ilmunya ada itu, cari kawan yang baik. Nah itulah. Nah jadi mutmainnah ini udah orang jiwanya tentram, mohon maaf, istiqamah sudah dalam kebaikan, udah bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ini istiqamah sudah. Bahkan kalau sudah tentram jiwanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masih ingat ceritanya Siti Masyitah? Siti Masyitah itu jadi tukang sisirnya anak Fir'aun, dandanin anak Fir'aun. Rupanya waktu dandanin itu menyebut nama Allah. Kedengaran oleh anak Fir'aun, siapa itu Allah? Allah itu adalah Tuhan hamba dan Tuhan daripada ayah anda kamu. Artinya apa? Ayah andamu itu bukan Tuhan, yang Tuhan sesungguhnya itu adalah Allah. Jadi marah dia, dilaporkannya kepada Fir'aun. Masyitah, benar kamu menyembah selain aku? Artinya ada Tuhan selain aku? Memang betul, sampean bukan Tuhan wahai paduka. Tuhan alam semesta ini adalah termasuk saya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya Musa alaihi salam. Kamu kalau tidak menyembah aku, maka kamu akan aku matikan. Aku bisa mematikan, kata Fir'aun. Akhirnya apa? Dipanggil suaminya Siti Masyitah dengan anak-anaknya. Nih lihat, aku bisa mematikan orang. Mohon maaf, dibikinnya kuali yang besar, di api yang menyala luar biasa, mendidih itu air, dilemparkanlah suaminya Siti Masyitah. Coba lihat, kalau imannya kada kuat ini bisa menyerah kita, ya kan? Nah, kalau suami yang dilemparkan ke kuali yang mendidih, Siti Masyitah masih kuat imannya. Tapi tatkala anak yang masih bayi itu mau dilemparkan Fir'aun, Siti Masyitah kasihan banget sama anak itu, nggak tega gitu. Tapi tiba-tiba si anak yang masih bayi bisa berbicara, menyuruh ibunya agar bersabar dan kuatkan iman saja, jangan khawatir, artinya jangan cemaskan kami, kita semua nanti akan dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah. Ini bisa ngomong, ini anak masih baik. Makanya di dalam kitab Jami' Karamatul Awliya itu yang tertulis di situ ada 3 bayi yang bisa ngomong, masih bayi udah bisa ngomong. Pertama Nabi Isa. Nabi Isa itu menjelaskan bagaimana kalau ibunya itu bukan penzina. Kan ada abahnya, kalau tuh sahabat orang apa berzina, dijelaskan oleh apa? Nabi Isa tuh masih bayi. Yang kedua adalah bayi yang ada di dalam cerita Juraid. Tahu Juraid? Juraid itu ahli ibadah. Oh, ibadahnya kuat banget. Ya, tapi pada suatu saat orang tuanya, ibunya datang. Waalaikum, caranya. Wahai anakku Juraid, ibu datang mau berkunjung ke tempatmu. Kata Juraid lagi sholat kah mama kah? Sholat kah mama kah? Sholat aja. Sholat. Kalau sholat sudah gak jadi. Kalau wajib kan masih maklum ya. Akhirnya apa? Ibunya nunggu dulu. Ketuk lagi, nggak dibukain lagi. Sholat dipilih. Juraid lebih memilih sholat daripada membukakan pintu untuk ibunya. Apa yang terjadi? Ibunya nggak sabar lagi. Maka ibunya pun sumpah serapah terucap. Artinya sampai ibunya ngomong, kamu nanti suatu saat akan bertemu dengan seorang, mohon maaf, pelacur. Bukan sekadar ketemu saja. Ternyata setelah itu si Juraid difitnah orang, seorang perempuan yang tidak baik. Dia mengandung anak, yang mana anak tersebut dibilangnya adalah anak si Juraid. Ada Juraid orang beribadah, maka akhirnya mohon maaf, tempat ibadahnya si Juraid itu dirobohkan orang. Kata orang ini kedok aja nih, menjadi ahli ibadah kedoknya aja nih, sekalinya lebih parah daripada orang, akhirnya dihancurkan. Tapi si Juraid merasa tidak bersalah. Memang beliau tidak bersalah. Akhirnya apa kata beliau? Ini orang ahli ibadah, tapi kena ketulahan lawan mama aja. Akhirnya apa? Kalau mau tahu siapa ayah dari bayi ini nanti, kita tunggu dia lahir. Sudah sekian bulan lahir,
disaksikan oleh orang banyak. Kemudian ditusuk beliau di pusat si bayi itu, tusuk beliau ini. Wahai anak bayi, siapa ayahmu? Man abuka, siapa ayahmu? Timbul-timbul si bayi tadi mau menunjuk abahku yang itu aja ya. Menunjuk siapa? Tukang gembala. Nah, ya Juraid, memang aku ini tidak melakukan itu, tapi ini semua terjadi, aku dipitnah ini gara-gara aku bahasa kasar kita ya, durhaka sama orang tua. Artinya kalau memperhatikan orang tua lebih memilih sholat daripada orang tua. Artinya orang tua akhirnya sampai ke ucap. Jadi hati-hati jadi orang tua nih, jangan sumpah serapah terhadap anak ya. Ditakutkan terjadi seperti yang terjadi cerita Juraid. Karena apalagi ibu, doa walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummati. Doa seorang ayah ataupun ibu orang tua itu seperti doa seorang nabi terhadap umatnya, pasti kabul. Kalau karena sekarang nanti ya. Jadi biar jangan putus asa kalau ada anak yang mungkin sekarang masih kurang pas, apalagi perkelakuan tidak baik, jangan disumpahi, tapi didoakan. Insya Allah kabul nanti. Sebelum dia wafat, minimal nanti sebelum meninggalnya dia dalam keadaan husnul khatimah, bertaubat sebelumnya. Jadi jangan sampai dicela seperti itu tadi. Nah, jadi Siti Masyidah tadi kembali. Jadi tatkala itulah akhirnya yang satunya baik dicinta Siti Masyidah ini. Nah, akhirnya tatkala itulah Siti Masyidah kuat iman, tambah kuat lagi iman beliau, maka beliau pun dilemparkan ke kuali yang mendidih airnya di situ. Disitulah jiwa yang tentram Siti Masyidah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang tentram, irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha engkau dan engkau pun mardiyah, diridhai juga. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu sesungguhnya ke golongan hambaku yang benar-benar hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, ini nafsul mutmainnah. Ada 4 berarti di sini, tapi ada juga yang sampai 7, ada yang lebih bahkan. Habis itu radiyah, habis itu mardiyah, habis itu yang ke-7 ya kamilah, sempurna. Nah, disitulah nanti orang akan sempurna iman dan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang proses, nanti ada caranya tuh, cara supaya meraih ke sana tuh. Ada jalan-jalannya tuh, riyadhahnya, latihannya ada nanti. Insyaallah mungkin pertemuan berikutnya saja. Nantilah demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Tetap semangat kita dalam kerja kita. Semangat kita adalah itu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak lupa diri dengan kerjaan dan aktivitas kita. Dan mudah-mudahan semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.